Video ini adalah bagian kedua dari dua tutorial bersambung, yaitu cara membuat animasi seperti Kok Bisa. Teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat karakternya dengan menggunakan software Adobe Illustrator, silahkan cek link yang ada di bawah video ini atau informasi yang ada di atas. Nah, sekarang saya sudah membuka software Adobe After Effects. Di sini saya menggunakan versi CC 2015. Teman-teman bisa menggunakan versi berapapun ya, sama saja. Kemudian kita akan memilih komposisi baru, New Composition. Dan di sini saya akan memilih komposisi dengan preset yang sama dengan yang waktu kita buat di software Adobe Illustrator, yaitu 1080 pixel. Nah, teman-teman bisa klik di dalam preset. Di sini saya pilih HDTV 1080 pixel, 25 frame per detik. Kemudian durasinya teman-teman silakan atur sendiri. Kalau misalnya durasinya teman-teman belum yakin, silakan diisi bebas dulu. Misalnya ini saya isi adalah 1 menit 50 detik, begitu, tidak apa-apa. Untuk di bagian atas silakan berikan judulnya, misalnya Kok Bisa. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita akan memasukkan semua project-project yang tadi kita buat di dalam software Adobe Illustrator. Caranya kita bisa klik File, Import File. Kemudian di sini saya akan memasukkan file karakter dari software Adobe Illustrator. Klik Import. Nah, di sini kita memilih Composition. Kemudian di sini adalah Layer Size. Klik OK. Nah, berikutnya kita akan memasukkan file suara. Tadi saya sarankan teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki mic yang bagus, teman-teman bisa menggunakan handphone, kemudian direkam dengan menggunakan software bawaan handphone. Kemudian kita akan memasukkan sekarang file audionya itu. Kita klik lagi File, Import File, kemudian kita pilih file audionya, kita klik Import. Nah, kemudian file audionya ini kita jadikan sebagai acuan. Kita klik drag ke dalam monitor. Nah, sekarang audionya sudah masuk ke dalam timeline di sini. Nah, untuk melihat gelombang suaranya, kita bisa klik L 2 kali, LL. Nah, kita bisa melihat sekarang di sini ada gelombang suara, dan gelombang suara ini kita jadikan sebagai acuan dalam kita memasukkan gambar atau teks. Kalau misalnya suaranya terlalu kecil dan teman-teman ingin memperbesar, kita bisa menggunakan pengaturan di sini. Kita tutup lagi tadi dan kita buka lagi. Di sini ada audio level. Kita bisa naikkan audio level ini sehingga nanti gelombang suaranya terlihat di sini menjadi lebih besar. Dan itu artinya suaranya semakin bertambah besar. Nah, berikutnya untuk mendengarkan suaranya, teman-teman bisa menggunakan kontrol, tahan kontrol pada keyboard, kemudian tarik time indikator ini. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat kalimat yang dibacakan di dalam audionya ini. Nah, pertama kita akan membuat warna backgroundnya. Untuk warna backgroundnya, kita bisa klik di dalam layer, New Solid. Kemudian kita cari warna-warna yang ingin kita gunakan sebagai warna backgroundnya. Misalnya warna merah atau warna orange seperti ini. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, berikutnya saya akan sarankan teman-teman untuk menginstal software tambahan, yaitu Animation Composer. Software Animation Composer ini pernah juga saya bahas di tutorial saya yang lainnya. Coba cek link yang ada di bawah video ini atau klik informasi yang ada di atas video ini. Untuk Animation Composer, teman-teman bisa membuka di website masterhorse.tv Animation Strip Composer. Ini adalah sebuah software yang gratis. Nah, di dalam website Animation Composer ini, teman-teman tinggal klik saja download for Windows atau download for Mac. Dan sekali lagi, ini adalah gratis. Di sini sudah ada keterangannya di dalam produk ini, free plugin for Adobe After Effects. Tapi kalau teman-teman misalnya ingin menambahkan presetnya, di sini namanya adalah extension pack-nya, maka teman-teman harus membelinya. Tapi kalau tidak, ya gratis. Kemudian setelah di-download, teman-teman silakan menginstal seperti biasa, tidak terlalu sulit cara menginstalnya, dan saya tidak akan ajarkan cara menginstalnya, sangat mudah sekali. Kemudian setelah diinstal, dia otomatis akan ada di dalam software Adobe After Effects. Kita klik di dalam window, kemudian sini ada Animation Composer, kita klik ini, ya seperti ini, dan saya akan klik di dalam namanya ini, nama Animation Composer ini saya klik dan saya tarik ke jendela project yang ada di sini. Sehingga sekarang dia berada di sebelah kiri jendela project. Kemudian saya akan buka lagi. Di sini ada beberapa tools yang nanti akan kita gunakan. Misalnya di sini ada Anchor Point Mover. Kita letakkan dia di sebelah sini. Kita klik di dalam namanya, kita tarik dan kita letakkan di info. Kita atur dulu tampilannya supaya semua bagian ini bisa kita lihat secara bersamaan.
Dan khusus untuk animation composer ini, memang ini harus agak lebar, karena kalau terlalu kecil seperti ini, dia akan ada peringatan kalau dia tidak bisa difungsikan. Di sini ada sebuah pre-compose yang sangat bagus sekali, yaitu kita bisa memberikan overlays vintage, pilihan-pilihan vintage. Ya, vintage itu apa? Vintage itu dia bagian pinggirnya agak gelap. Jadi seperti frame, tapi pinggirnya agak gelap. Nah, misalnya saya akan memilih yang hard ini, kita tarik dan kita lepaskan dia di kotak yang ada di sini. Oke, kemudian dia otomatis ada di sini dan mungkin tidak terlalu terlihat ya. Jadi ini bagian pinggirnya. Kalau kita perhatikan, kalau kita matikan gambar mata di sini, maka kita akan melihat perbedaannya. Jadi bagian pinggirnya di sini agak gelap, seperti frame yang agak gelap. Kemudian durasinya kita bisa tambahkan di sini. Untuk durasinya kita samakan saja tadi 1 menit 50 detik. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di sini perbedaannya. Kalau misalnya ini saya matikan seperti itu ya. Yang pertama ini adalah vintage. Kemudian kita akan membuat tulisan di sini dengan menggunakan type tool. Nah, setelah teks kita ketikkan, nah ini hanya contoh sederhana saja ya. Jadi saya membuat teks seperti ini, teman-teman boleh membuat teks sesuai dengan naskah. Kemudian setelah teks ini kita susun berdasarkan suara yang tadi muncul, kemudian kita akan memotongnya. Untuk memotongnya kita seleksi semua teks yang ada di sini. Kemudian kita gunakan kontrol dan kurung tutup seperti ini. Maka dia akan terpotong dengan lurus. Kemudian kita akan memasukkan gambar yang tadi ada di project. Kita masukkan ini karakter ke dalam jendela monitor. Oke. Kemudian karakter ini kita letakkan di sebelah kanan ini. Nah, jadi setelah teks ini hilang, sekarang berganti dengan karakternya yang muncul. Nah, sebelum kita berikan dengan preset ini, coba kita perhatikan dulu di dalam teksnya ini. Di dalam teks yang ada di sini, pusatnya itu berada di bawah. Jadi kalau kita lihat, dia ada anchor point-nya di sini, di bagian bawah. Dan ini kurang bagus, jadi usahakan anchor point-nya berada di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Kita seleksi semua layer teks yang ada di sini, tahan shift. Kemudian dengan menggunakan anchor point mover ini, kita klik yang ada di tengah sini, maka semuanya sekarang pusatnya berpindah ke tengah.
atau anchor point-nya berpindah ke tengah. Sekarang dalam posisi semua layer ini masih aktif, kita seleksi overshoot scale ini dan kita letakkan di sebelah kiri dari kotak yang ada di sini. Oke, sekarang semuanya sudah teranimasi seperti ini. Bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk karakternya, kita akan berikan preset untuk posisi dan rotasi. Kita buka posisi dan rotasi. Coba kita lihat di bagian Ease Position and Rotation 1 ini ya. Kita lihat dari bawah. Nah, dia akan muncul dari bawah seperti ini. Kita seleksi layer karakter dan kita tarik dia ke sebelah kiri ini. Nah, sekarang karakter ini muncul dari bawah seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ini berakhir di sini, teman-teman silakan potong ini dengan menggunakan ALT dan kurung tutup. Kemudian kita berikan lagi ini ke sisi yang sebelah kanan untuk transisi keluarnya. Jadi setelah dia muncul seperti ini, kemudian dia akan turun lagi di sini ya, karena ini ada in dan ada out. Dari sini teman-teman sudah tahu bagaimana cara memasukkan teks, kemudian bagaimana cara memasukkan gambar, dan saya akan ajarkan bagaimana cara membuat gerakan tangan sederhana. Kita akan double klik di dalam layer karakter ini, double klik di sini, atau bisa juga di dalam project ini kita double klik di sini, double klik. Kemudian kita akan gerakkan tangannya sedikit, kita akan letakkan time slider ini di sebelah kiri. Tapi perhatikan ini durasinya sangat panjang sekali, hati-hati teman-teman. Kita hanya akan menggunakan sedikit sekali dari total durasi yang ada di sini. Jadi, caranya bagaimana? Kita gunakan Ctrl Shift dan panah ke kanan 2 kali, yang artinya ini adalah 20 frame ke kanan, ini sudah cukup. Kita akan zoom dia seperti ini. Oke, ini hanya 1 detik kurang. Kemudian mungkin di sini saja lah ya. Jadi di sini ada 01S atau 1 detik. Kita akan kurangi sedikit. Kemudian kita akan menyeleksi bagian tangan ini. Dan kita akan gunakan puppet pin tool. Kita seleksi ini dan kita klikkan puppet pin tool ini ke bagian ujung-ujungnya. Sehingga sekarang dia ada 3. Kalau kita gerakkan seperti ini, ya sekarang tangannya sudah bisa bergerak. Sekarang tangan yang satunya juga sama, kita seleksi dan kita gunakan puppet pin tool, kita klikkan di sini, dan di sini. Oke, sekarang ini bisa bergerak seperti ini juga bisa bergerak seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan membuat gerakan yang sangat-sangat sederhana sekali, yaitu yang penting tangannya bergerak ya. Kita seleksi tangan yang sebelah kiri dan kita klik U. Kita akan menemukan di sini 3 buah keyframe. Nah, 3 buah keyframe ini kita akan teruskan lagi di sini. Misalnya ini hanya bergerak seperti ini. Geser lagi, bergerak seperti ini. Oke, jadi dia bergeraknya hanya seperti ini. Berikutnya untuk yang tangan satunya, kita klik U lagi, dan kita juga akan Oke, nah kita hanya membuat gerakan seperti ini saja. Dan kepala ya, kita coba akan rotasi kepalanya. Kita seleksi layer kepala. Dan perhatikan ini anchor point-nya berada di atas. Kita kembali gunakan anchor point mover. Kita klik yang ada di bawah sini. Sehingga dia akan berpindah ke bagian bawah untuk pusatnya. Kita klik R untuk rotasi. Dan coba kita nyalakan keyframe untuk rotasi. Di sini kita akan rotasi sedikit begini. Kemudian di sini kita rotasi lagi ke sini. Oke. Nah, supaya ini gerakannya lebih bagus, kita seleksi semua keyframe-nya, dan di bagian keyframe wingman di sini kita klik tanda yang ada di tengah ini, klik ya. Dia akan membuat efek seperti ini. Ini juga begitu. Kita klikkan ini, dan ini dia. Ya, jadi yang hanya jumlahnya 3 saja ya, yang jumlahnya 1 tidak perlu kita klik keyframe wingman ini. Nah, ini efeknya adalah untuk membuat gerakan menjadi lebih dinamis. Jadi gerakannya ada gerak lambat dan cepatnya. Ini akan membuat gerakan menjadi bagus. Nah, sekarang kita kembali lagi ke composition kok bisa ini. Kemudian kita coba play. Ya, seperti ini. Nah, saya anggap ini sudah selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman durasinya panjang, silakan teruskan. Caranya sama seperti ini. Oh ya, untuk transisi teman-teman juga bisa menggunakan yang ada di dalam Animation Composer di sini, di bagian Pre-Compose. Nah, di sini ada Shape Transition. Kita bisa memilih salah satu transisi yang ada di sini, misalnya seperti ini ya. Kita bisa letakkan dulu
time slider ini atau time indicator ini di sini di tengah-tengah di antara bagian teks dan bagian gambar. Kemudian ini kita tarik ke kanan dan kita lepaskan situ. Maka sekarang ada transisi seperti ini. Kali saya akan mengajarkan teman-teman cara. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya anggap ini sudah selesai. Kita akan potong. Kalau misalnya durasinya tadi terlalu panjang, maka kita akan potong durasinya sampai di sini. Caranya, kita letakkan time indicator atau time slider itu di sini. Misalnya ini bagian akhirnya ya. Saya akan klik N, huruf N. Dan saya akan klik kanan di sini. Saya akan pilih trim come to work area. Dan ini artinya sudah terpotong pada bagian ini. Dan saya akan klik composition, kemudian add to render queue. Kemudian di dalam add to render queue ini kita klik di dalam lossless. Kemudian kita pastikan untuk audio outputnya adalah on. Dan kita klik OK. Dan kita klik di bagian bass setting ini. Kita pastikan semuanya kualitasnya full ya. Di sini ada bass. Di sana ada full dan kita klik OK dan kita klik di bagian output ini, kita klik di sini dan kita tentukan di mana kita menyimpannya. Kita berikan nama apa? Untuk file ekstensinya adalah AVI dan kita klik save, kemudian kita klik render dan kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita render, sekarang kita coba cek filenya. Filenya itu besar sekali, yaitu 1,3 GB hanya untuk durasi yang 9 detik saja, tidak sampai 1 menit. Ini sangat besar sekali. Nah, bagaimana cara mengecilkannya? Cara mengecilkannya kita menggunakan satu buah software yang gratis, namanya AnyVideo Converter. Link downloadnya ada di bawah video ini, dan ini gratis ya teman-teman. Cara mengkonvertnya bagaimana? Kita klik drag dari file AVI ini ke dalam AnyVideo Converter. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita pilih formatnya adalah di dalam video ini kita cari format MP4. Ini dia ya. Customize MP4 movie. Kemudian kita tentukan di mana kita menyimpannya di sini di folder ini. Kita klik di desktop, klik OK. Kemudian untuk video size-nya saya akan menggunakan original saja yaitu ukuran Full HD. Kemudian di bagian bawah di sini ada video option. Kita akan memilih untuk bitrate-nya di sini saya menggunakan bitrate yang besar yaitu 6000. Ini supaya kualitasnya juga bagus. Kemudian untuk frame rate-nya kita buat sama yaitu 25 frame per detik atau pilih saja auto karena dia otomatis akan sama dengan frame rate yang sebelumnya. Selesai, itu saja pengaturannya. Kemudian kita klik convert now. Nah, setelah selesai kita convert, sekarang filenya jauh lebih kecil ya, jadi cuma 3 mega saja. Coba kita lihat hasilnya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dodi Pretmono dari dodianimation.com. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman cara membuat animasi seperti Kok Bisa. Nah, demikianlah tutorial cara membuat animasi seperti Kok Bisa. Teman-teman setelah selesai seperti ini tinggal di-upload saja ke YouTube dan cara upload ke YouTube sangat mudah sekali. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan jangan lupa juga mampir ke website saya dodianimation.com untuk melihat tutorial-tutorial dari software animasi lainnya. Sampai bertemu lagi di video saya yang lain.